A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya dan nikmatnya yang berupa kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan kepada keluarga kita semua, kesehatan kepada anak-anak kita, kesehatan kepada semua masyarakat sekitar kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap teragungkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita harap-harapkan syafaatnya nanti ila yaumil qiyamah. Kemarin kita telah membahas masalah pembahasan hal-hal di mana kita membahas memasyhurkan salam dengan cara kita bertemu dengan sesama muslim mengucapkan salam assalamualaikum dan bersalaman. Assalamualaikum, keselamatan bagi sirah, keselamatan bagi kamu. Waalaikumsalam, dan keselamatan bagi kamu juga. Ada hikmahnya di situ, ada keutamaannya kemarin di bab episode 38. Sekarang kita belajar bareng, ngaji bareng. Kita belajar, kita ngaji terkait dengan keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, idza kana yaumul qiyamati yaksurullah qauman wujuhum kal kawakib fataqulu lahumul malaikat ma a'malukum fayaquluna kunna idza sami'nal adana kunna ila taharati wal wudu'i wala naqtasil bi ghairihi wa qauman wujuhum kal qamara fayuqalu lahum ma a'malukum fayaquluna kunna natawaddau qabla al-adani wa qauman wujuhum ka samsi fayaquluna ba'da su'ali kunna nasma'ul adana fil masjidi, yang artinya di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan suatu golongan yang wajahnya berseri-seri laksana bintang, gemintang. Bertanyalah malaikat kepada mereka, apakah amalmu? Jawab mereka, kami selalu berkemas-kemas mengambil air wudhu apabila mendengar suara adzan dan tidak mengerjakan pekerjaan lainnya. Dan ada lagi sekelompok manusia yang saat itu wajahnya laksana rembulan, di malam hari laksana rembulan. Tanya malaikat kepada mereka, apakah amalmu? Jawab mereka, kami mengambil wudhu terlebih dahulu sebelum adzan dikumandangkan. Sedangkan wudhu terlebih dahulu. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang wajahnya laksana mentari. Kata mereka setelah ditanya oleh malaikat, kami selalu mendengar adzan di masjid. Artinya apa? Keutamaan
di dalam salat berjamaah, sebelum salat berjamaah dilaksanakan ada suatu adzan, ada dikumandangkan adzan di musola, di masjid, dikumandangkan adzan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dikumandangkan adzan di musola, di masjid. Ada 3 golongan yang nantinya wajahnya laksana bintang, wajahnya berseri-seri laksana rembulan, wajahnya bersinar laksana mentari. Dalam sabda Rasulullah itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang wajahnya nanti itu wajahnya seperti laksana bintang gemintang. Wajah itu didapat ketika mendengar suara adzan, dia langsung berkemas-kemas mengambil air wudhu dan meninggalkan pekerjaan lainnya. Yang kedua, orang yang wajahnya laksana sebuah rembulan, laksana rembulan yang bersinar di malam hari, itu adalah orang yang mengambil air wudhu terlebih dahulu sebelum adzan dikumandangkan. Yang ketiga, sekelompok atau seseorang yang wajahnya laksana mentari yang bersinar di siang hari, itu adalah orang selalu mendengar azan di masjid. Jadi, kenapa di dalam suatu kegiatan workshop, seminar, kegiatan-kegiatan pendidikan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler atau kegiatan apapun, biasanya seseorang muslim itu berhenti dulu. Ketika ada adzan, berhenti sejenak. Sampai adzan itu di masjid, sampai adzan itu di musola selesai. Karena ini Rasulullah telah bersabda, wajahnya nanti itu akan bersinar seperti mentari di siang hari. Karena apa? Karena selalu mendengar adzan di masjid atau di musola. Jadi saya sangat mendukung, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya bersyukur ketika ada kegiatan, biasanya saya itu ada kegiatan ekstra, ada kegiatan sekolah, ada kegiatan apapun. Itu ketika adzan, ya berhenti sejenak. Karena ada azan di masjid, berhenti sejenak, mendengarkan adzan. Mendengarkan adzan pun itu sudah suatu hal yang sangat baik, sifat terpuji bagi manusia. Dan akhirnya nanti sama Allah akan diberikan wajah yang bersinar laksana mentari di siang hari. Itulah 3 golongan. Ketika dia mendengar suatu adzan di masjid atau di musola. Diriwayatkan Nabi SAW telah bersabda,
idza kabbara abdu li salati yaqulullah ta'ala lil malaikati irfa'u dunuba abdi an raqabati hatta ya'budani zahiran fatahutu malaikat dunuba kullaha fa idza faragha abdu minas salati taqulul malaikat anu'iduha alaihi fayaqulu Allah ta'ala ya malaikati la yaliku bi karami ilal afu qad ghafartu khataya. Yang artinya jika hambaku bertakbir untuk salat, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, angkatlah dosa-dosanya dari pundaknya agar ia menyembahku dalam keadaan suci. Sesudah ia selesai dari salatnya, maka berkata malaikat, ya Tuhanku, apakah kami kembalikan dosa-dosanya padanya? Jawab Allah Subhanahu wa taala, hai malaikatku, tidaklah layak untuk kemurahanku kecuali aku mengampuni dosa-dosanya. Jika hambaku, Rasulullah telah bersabda, artinya jika hambaku bertakbir untuk sholat, orang adzan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia mau adzan di musola, dia mau adzan di masjid. Di dalam sabda Rasulullah dan Allah berfirman Subhanahu wa taala, maka orang yang bertakbir, orang yang adzan, diangkatlah dosa-dosanya dari pundaknya agar ia menyembahku dalam keadaan suci, dan dosa-dosa itu tidak akan dikembalikan lagi pada seorang yang adzan atau yang membacakan takbir tersebut. Itulah suatu kemurahan sifat Allah luar biasa. Alhamdulillah, maha suci Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari segala dosa-dosa yang akan datang. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka antal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.